Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Supiandi. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya dari kelas A, semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan kepada teman-teman yang menonton video ini mengenai ilmu tajwid. Pada kesempatan kali ini, semua materi yang akan saya sampaikan itu bersumber dari bukunya Pak Nasrullah atau Ustadz Nasrullah LCMTHI. Ada banyak materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Videonya mungkin akan lumayan panjang, tapi saya harap teman-teman nantinya bisa memahami dalam setiap bab atau dalam setiap dalam setiap pembahasan teman-teman bisa memetik ilmu walaupun sedikit dari apa yang saya sampaikan ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Mungkin kita mulai dari yang pertama, dari bab yang pertama dulu, yaitu bab tentang qiraah sab'ah dan ahruf sab'ah. Yang pertama tentang ahruf sab'ah. Apa sih definisi atau apa sih yang dimaksud dengan ahruf sab'ah? Ahruf sab'ah ialah 7 ragam bahasa Arab yang diambil dari bahasa Arab yang masyhur, yang mana Al-Quran diturunkan dengan 7 ragam bahasa tersebut. Apa sih maksudnya? Maksudnya ialah para sahabat mendengar bacaan dari Rasulullah SAW dalam berbagai keadaan atau kesempatan dengan 7 huruf tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, saya dibacakan oleh malaikat Jibril 1 huruf, kemudian saya meminta ditambahi lagi, ditambahi lagi sampai dengan 7 huruf. Itu yang dinamakan ahruf sab'ah. Lalu apa sih yang dimaksud dengan qiraah sab'ah? Qiraah sab'ah ialah 7 macam bacaan Al-Quran yang dinisbatkan atau yang disandarkan kepada 7 imam qura. Nah, masing-masing 7 imam ini itu memiliki 2 rawi atau 2 murid yang meriwayatkan bacaannya. Lalu siapa sih 7 imam qura ini? Yang pertama ada Imam Nafi, yang kedua ada Imam Abdullah bin Katsir al-Makki, yang ketiga ada Abu Amr, yang keempat ada Abdullah bin Amr, yang kelima ada Imam Hashim, dan yang keenam ada Imam Hamzah, dan yang terakhir ada Imam Abu Hasan al-Kisai. Nah, walaupun 7 imam ini memiliki bacaan yang berbeda-beda, tapi itu tidak menghalangi atau tidak mengurangi keautentikan dari Al-Quran tersebut. Setelah kita mempelajari atau setelah kita membahas tentang qiraah sab'ah dan ahruf sab'ah, pada pembahasan selanjutnya kita akan mengenal ilmu tajwid. Kita akan membahas ilmu tajwid. Sebelum kita masuk ke materi-materi intinya, terlebih dahulu kita harus mengenal ilmu tajwid itu sendiri. Nah, dari segi definisi, menurut etimologi, ilmu tajwid ialah memperindah atau memperbagus. Nah, kalau dari sisi terminologi, ilmu tajwid ialah membaca Al-Quran dengan memberikan setiap huruf akan hak-haknya dari segi makhraj, sifat, maupun harokat. Lalu setelah kita mengetahui definisinya, kita harus mengetahui siapa sih peletak pondasi awal, peletak pondasi pertama ilmu tajwid. Nah, kalau dari sisi amaliyah, itu peletak awalnya yaitu Rasulullah SAW. Nah, kalau dari sisi teori,
itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Imam Abu Aswad Ad-Du'ali, ada yang mengatakan Imam Khalil bin Ahmad, dan ada 2 ulama lagi. Lalu tujuan kita dalam mempelajari ilmu tajwid ini ialah supaya memelihara dan menjaga lisan kita dalam membaca Al-Quran, sehingga nanti pahala yang kita dapatkan itu sempurna atau istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang standar bacaan Al-Quran yang benar, adab-adab dalam membaca Al-Quran, dan ritme atau tempo kita dalam membaca Al-Quran. Nah, yang pertama yaitu standar bacaan Al-Quran yang benar. Nah, menurut Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan, itu ada 3 standar yang ditetapkan oleh para jumhurul ulama. Nah, yang pertama yaitu bacaan yang memiliki sanad yang sahih yang sampai kepada Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu bacaan yang menggunakan bahasa Arab pastinya. Nah, yang ketiga yaitu bacaan yang sesuai dengan mushaf ras musmani. Lalu, bagaimana sih adab kita dalam membaca Al-Quran? Nah, sebenarnya ada banyak sekali adab-adab yang harus kita lakukan baik sebelum kita membaca Al-Quran maupun saat kita membaca Al-Quran. Nah, mungkin saya akan menyebut 3 di antaranya. Nah, yang pertama yaitu kita harus suci baik dari hadas besar maupun hadas kecil. Nah, yang kedua yaitu bersiwak atau sikat gigi sebelum kita membaca Al-Quran. Nah, lalu yang ketiga yaitu kita membaca ta'awudz dan basmalah sebelum kita memulai bacaan Al-Quran kita. Nah, walaupun kita lupa, kita bisa membacanya di tengah-tengah ketika kita membaca Al-Quran. Dan nanti ketika kita sudah mau mengakhiri bacaan Al-Quran kita, itu kita mengucapkan Sadaqallahul Azim. Nah, lalu setelah kita mengetahui adab-adab kita, kita juga harus mengetahui ritme atau tempo kita dalam membaca Al-Quran. Nah, ditinjau dari kecepatannya ada 3 ritme yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama yaitu ada tahqiq, yang kedua ada hadr, yang ketiga ada tadwir. Nah, kalau tahqiq ini itu pelan-pelan sekali. Nah, yang kedua hadr itu cepat, dan yang ketiga tadwir itu di antara pertengahan hadr dan tahqiq. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai makharijul huruf dan laqab huruf. Nah, yang pertama yaitu mengenai makharijul huruf. Nah, makhraj ialah tempat keluarnya huruf dan yang membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Nah, ada 5 pokok makharijul huruf. Yang pertama ada al-jauf, yaitu bagian rongga mulut atau kerongkongan. Nah, hurufnya itu ada alif, ya, waw, atau biasa disebut dalam satu kalimat yaitu nuhiha. Nah, yang kedua itu ada al-halq. Nah, al-halq itu posisinya itu ada di tenggorokan. Nah, hurufnya ada seperti kayak izhar yaitu alif, ha, kho, ain, ghain sama ha. Lalu yang ketiga ada al-lisan. Lisan yaitu lidah. Hurufnya itu ada ko, ka, ja, sya, dan do. Nah, yang keempat itu ada asyafatain, yaitu di antara kedua bibir. Hurufnya itu ada wawu, mim, dan ba. Nah, lalu yang terakhir ada namanya al-khayshum. Itu tempatnya ada di pangkal hidung. Hurufnya itu
ada dua, yaitu nun tasydid dan mim tasydid. Lalu poin kedua yaitu lakob huruf. Nah, lakob huruf ini itu ada 9. Yang pertama ada jaufiyah. Nah, hurufnya itu ada ayawa. Lalu yang kedua ada al-halqiyah. Nah, hurufnya itu seperti kayak zahralki, alif, ha, ain, go, kho, dan ha. Yang ketiga ada lahwiyah. Hurufnya itu ada ko dan ka. Terus yang keempat itu ada syajariyah. Hurufnya ada ya, shim, dan ja. Yang kelima itu ada zalqiyah. Hurufnya ada ro, na, la. Nah, yang keenam itu ada ayah. Itu hurufnya ada to, ta, dan da. Yang ketujuh itu ada asaliyah. Hurufnya ada sa, ro, sa, za, so. Yang kedelapan itu ada laswiyah. Itu hurufnya ada sa, da, dan to. Sa, za, dan zo. Yang terakhir, yang kesembilan, ada namanya syafawiyah. Itu hurufnya ada mim, fa, wa, dan ba. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui makhorijul huruf dan lakob huruf, selanjutnya kita membahas tentang sifat-sifat huruf atau sifatul huruf. Nah, sifat itu ialah metode kita dalam melafazkan suatu huruf. Sekiranya nanti bisa membedakan antara huruf satu dengan huruf yang lain, sehingga ada perbedaan nanti dalam huruf-huruf tersebut. Nah, sifat itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada sifat yang kontradiksi atau yang berlawanan, dan ada sifat yang tidak kontradiksi. Nah, sifat yang kontradiksi itu ada 10 beserta lawannya. Nah, yang pertama ada al-hamas, itu lawannya al-jahr. Yang kedua ada asyiddah, itu lawannya ar-rohwah. Nah, yang ketiga itu ada al-itbaq dan al-infitah. Yang keempat ada al-islaq, dan al-islaq lawannya itu al-ismat. Dan yang terakhir itu ada al-isti'la, lawannya itu al-istifal. Sedangkan sifat yang tidak kontradiksi ialah yang pertama itu ada as-safir, yang berarti siul. Yang kedua qalqalah, yang artinya memantulkan. Yang ketiga itu ada al-inhirab, yang artinya condong. Yang keempat itu ada namanya at-takrir, yang artinya mengulang-ulang. Yang kelima ada at-tabshi, artinya meluas atau melebar. Dan yang terakhir ada al-astitalah, yang artinya memanjang. Pada bab selanjutnya, bab keberapa ya sekarang? Sudah banyak bab yang kita bahas. Bab selanjutnya yaitu mengenai hukum ro ketika tabkhim dan tarkik. Nah, yang pertama yaitu hukum ro ketika tabkhim. Ada beberapa keadaan ro ini bisa menjadi tabkhim. Nah, yang pertama yaitu ro di fathah dan di dhammah seperti lafaz birabbikum. Ro di sana ada berharokat tafkhim. Terus yang kedua, apabila ro disukun dan huruf sebelumnya berharokat dhammah atau fathah. Itu contohnya zurtum. Nah, ro di sana itu mati, tapi huruf sebelumnya itu berharokat dhammah. Nah, ada tiga keadaan lagi ro itu bisa dibaca tafkhim. Tapi mungkin untuk efisiensi waktu, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu ro ketika dibaca tarkik. Nah, ada beberapa keadaan ro nanti bisa dibaca tarkik.
Saya akan menyebutkan mungkin 2 keadaan saja. Ada 4 keadaan sebenarnya, tapi saya menyebutkan 2. Yang pertama yaitu jika ro di kasroh, seperti rijal, itu bacaannya tipis. Ro-nya di sana itu berbaris kasroh. Nah, lalu keadaan yang kedua yaitu apabila ro disukun dan huruf sebelumnya huruf yang berharokah kasroh asli dalam satu kalimat, sedang setelah huruf ro itu tidak berupa huruf isti'la. Contohnya fir'aun. Nah, itu ada ro mati, tapi sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh asli, dan setelah huruf ro itu tidak ada huruf isti'la. Nah, lalu yang ketiga, poin yang ketiga yaitu ro itu bisa dibaca tafhim dan tarkik dalam beberapa keadaan. Nah, saya menyebutkan satu keadaan atau satu contoh saja. Yang pertama, satu contoh saja yaitu apabila ro disukun mati dan huruf sebelumnya berharokah kasroh asli dan setelahnya ro berupa huruf isti'la yang dibaca kasroh. Contohnya fangfalaqo fakana kullu firqin kattaudil azim. Itu bisa dibaca tafhim atau juga bisa dibaca tarkik. Fangfalaqo fakana kullu firqin kattaudil azim. Kenapa di sana bisa dibaca tafhim dan tarkik? Karena ada ro disukun. Nah, sebelumnya itu berharokah kasroh asli firqi. Firqi itu ada harokah kasroh asli, dan setelahnya itu setelah huruf ro itu ada huruf isti'la. Nah, sehingga itu bisa dibaca entah itu tafhim dan tarkik. Oke teman-teman, setelah mempelajari sifat huruf, tadi sudah sifat huruf, makharijul huruf, laqab huruf. Nah, mungkin ini materi yang menarik bagi teman-teman, pembahasan yang menarik, yaitu mengenai yang sering kita dengar, materi yang sering kita dengar ketika kita mempelajari ilmu tajwid, ketika kita masih kecil, entah itu di TPQ atau entah itu di SD atau madrasah ibtidaiyah, yaitu hukum tanwin, nun mati dan mim mati. Nah, kita mulai dari mim mati dulu. Nah, ada 3 hukum mim mati. Yang pertama ada idgham syafawi, ada idgham syafawi atau idgham mimi. Terus ada ada ikhfa syafawi, dan yang terakhir ada izhar syafawi. Kita mulai dari yang pertama dulu, idgham syafawi atau idgham mimi biasa dikenal ya teman-teman. Nah, apa sih syarat kalimat itu bisa dikatakan atau bisa dihukumi idgham syafawi? Yaitu syaratnya adalah apabila ada mim mati bertemu dengan huruf mim, entah itu dalam satu kalimat atau dalam 2 kalimat, maka mim yang pertama itu diidghamkan kepada mim yang kedua. Contohnya lahum ma yasha'u. Nah, itu ada mim mati bertemu dengan mim, maka dihukumi idgham syafawi. Nah, yang kedua yaitu ikhfa syafawi. Nah, ikhfa syafawi ini terjadi jika ada mim mati bertemu dengan huruf ba. Contohnya yaitu wahum bil akhirati hum kafirun. Wahum bil a. Nah, di sana ada mim mati bertemu dengan ba, maka itu dihukumi sebagai ikhfa syafawi. Nah, yang terakhir yaitu izhar syafawi. Nah, izhar syafawi ini itu terjadi apabila ada mim mati bertemu dengan huruf selain dari huruf mim dan ba. Jadi semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, jika bertemu dengan mim mati itu disebut sebagai atau dihukumi izhar syafawi. Contohnya adalah masaluhum kamasalil ladzi istawqada naro. Masaluhum ka, di sana ada mim mati bertemu dengan kaf,
maka itu dihukumi sebagai izhar syafawi. Nah, poin yang kedua yaitu nun tanwin dan hukum nun mati. Nah, di sini ada berapa ya? Ada 4 atau 5 hukum nun mati, dibagi 4 atau 5 hukum. Yang pertama ada izhar halqi. Nah, izhar halqi ini artinya jelas. Nah, jika ada nun mati atau tanwin itu bertemu dengan salah satu huruf dari izhar halqi. Apa sih huruf-hurufnya? Yaitu alif, ain, ghain, ha, dan kha. Nah, jika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang saya sebutkan tadi, maka itu dihukumi sebagai izhar halqi. Contohnya itu inhum. Nah, ada nun mati bertemu dengan huruf ha. Nah, itu disebut izhar halqi. Lalu yang kedua yaitu idgham. Nah, idgham ini itu dibagi menjadi 2, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham artinya itu memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Idgham bi gunnah itu memiliki 4 huruf, yaitu ya, nun, mim, dan waw, atau bisa disingkat yanmu. Contohnya yaitu wa may yaqnut. Nah, di sana nun mati bertemu dengan ya, maka dihukumi sebagai idgham bi gunnah. Nah, sedangkan idgham bila gunnah itu memiliki 2 huruf, yaitu la, lam, dan ro. Contohnya wa mir rabbik atau walam yakullahu. Di sana ada nun mati bertemu dengan lam, dihukumi sebagai idgham bila gunnah. Nah, terus yang selanjutnya itu ada iklab. Nah, iklab ini memiliki 1 huruf, yaitu ba. Nah, jika ada nun mati nanti bertemu dengan huruf ba, maka dihukumi iklab. Contohnya mim ba'di. Nah, lalu yang terakhir yaitu ikhfa hakiki. Nah, ikhfa hakiki ini itu memiliki 15 huruf. Nah, jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang dari 15 huruf ini, itu disebut ikhfa hakiki. Apa saja sih hurufnya? Itu tergabung dalam satu syair, yaitu sib za sana kam jada syakhsun qad samadum thayyiban zid fi tuqandu zalima. Nah, contohnya yaitu kuntum. Sana ada nun mati bertemu dengan ta, huruf ta, maka disebut ikhfa hakiki. Nah, lalu setelah nun mati dan mim mati, lalu kita akan membahas hukum la ta'rif ketika idgham dan izhar. Hukum la ta'rif ketika izhar, yaitu menjelaskan lam ta'rif yang masuk pada kalimat isim apabila diiringi oleh 1 huruf komariah yang dikumpulkan dalam kalimat ibgi hajjaka wa khab aqimahu. Nah, contohnya zalikal kitabul la raiba fi. Di sana ada ada huruf izhar, ada huruf izhar. Makanya bisa disebut sebagai hukum la ta'rif izhar atau biasa disebut izhar komariah. Nah, lalu yang kedua ada hukum la ta'rif ketika idgham atau biasa disebut dengan idgham syamsiyah. Contohnya yaitu innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Hurufnya itu selain dari huruf izhar qamariyah. Terus selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai idgham berdasarkan sifatnya. Ada banyak idgham. Ada idgham berdasarkan jenis, ada idgham mungkin banyak versi-versinya. Nah, sekarang kita akan membahas idgham berdasarkan sifatnya. Ada 3 jenis idgham yang berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada idgham mutamatsilain. Menurut bahasa yaitu mutamatsilain itu kesamaan. Nah, artinya ialah apabila ada 2 huruf yang bertemu. Nah, 2 huruf ini itu sama. Contohnya mim bertemu dengan mim, atau ka bertemu dengan ka, atau kof bertemu dengan kof. Nah, contohnya itu yukrihunna. Nah, di sana ada ha bertemu dengan ha. Lalu fama robihat tijaratuhum, robihati. Nah, di sana ada ta
bertemu dengan ta. Nah, ta yang pertama itu mati, yang kedua ini hidup. Nah, ta yang pertama ini dimasukkan kepada ta yang kedua. Nah, lalu idgham yang kedua berdasarkan sifatnya yaitu idgham mutajanisain. Artinya mutajanis ini yaitu sejenis. Nah, apabila ada dua huruf yang sama dalam makhrajnya tapi berbeda dalam sifatnya, huruf yang pertama mati dan huruf yang kedua hidup, maka huruf yang pertama dimasukkan ke dalam huruf yang kedua. Contohnya ialah qad tabayyana. Nah, di sana ada da dan ta. Nah, di sana makhrajnya itu sama tapi sifatnya berbeda. Maka disebut idgham mutajanisain. Nah, lalu yang ketiga ada idgham mutaqaribain. Artinya berdekatan, yakni apabila ada dua huruf yang berdekatan dalam makhraj dan sifatnya, maka huruf yang pertama harus diidghamkan pada huruf yang kedua. Contoh wa qurrabbi. Wa qurrabbi, di sana ada huruf la dan ra. Itu makhraj dan sifatnya itu dekat, maka disebut idgham mutajanisain. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di pertengahan pembahasan atau pertengahan materi. Sekarang kita akan membahas mengenai hukum mad. Nah, definisi hukum mad itu sendiri yaitu menurut bahasa itu berarti panjang atau memanjangkan. Sedangkan menurut istilah yaitu memanjangkan suara dengan salah satu huruf. Huruf mad yaitu alif mati, ya mati, dan waw mati. Nah, ada banyak macam-macam mad. Yang pertama diantaranya ialah yang pertama ada mad wajib mutasil. Nah, mad wajib mutasil ini apabila ada mad tabi'i atau huruf mad yang bertemu dengan hamzah atau alif dalam satu kalimat. Nah, panjangnya itu kira-kira 5 harokat atau 2 setengah alif. Contohnya Masya Allah, Insya Allah. Nah, di sana ada huruf sya itu alif mati bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Lalu yang kedua ada mad jaiz munfasil. Nah, bedanya dengan mad wajib mutasil itu sama-sama huruf mad bertemu dengan hamzah atau alif. Tapi kalau mad jaiz munfasil itu dalam 2 kalimat, tidak satu kalimat. Contohnya yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Nah, di sana ada kalimat yang pertama itu ada ya, yang kalimat kedua itu ayyuha. Nah, panjangnya menurut riwayat itu bisa ada 2 harokat atau 4 harokat atau 5 harokat. Nah, terus mad yang ketiga yaitu ada mad arid lisukun. Mad arid lisukun ini apabila ada mad bertemu dengan sukun arid. Apa sih sukun arid? Itu sukun yang tidak asli disebabkan ada waqaf. Contohnya nasta'in di sana sukunnya tidak asli karena di sana ada waqaf akhir ayat. Lalu ada mad lazim. Nah, mad lazim ini apabila ada huruf mad bertemu dengan tasydid, huruf yang ditasydid, maka dinamakan mad lazim. Nah, panjang dari mad lazim ini mutlak, panjangnya itu 6 harokat. Nah, mad lazim itu ada 4. Yang pertama ada mad lazim kilmi musaqqal. Contohnya itu waladdallin, itu ada 6 harokat. Nah, terus yang kedua ada mad lazim kilmi mukhaffaf. Contohnya itu ada 2 di dalam Al-Quran dalam surah Yunus. Al-anna wa qad asayta qabla wa kunta minal mufsidin. Terus yang ketiga ada mad lazim harfi musaqqal. Contohnya itu ada alif lam mim Tosim mim. Terus yang keempat ada mad lazim harfi mukhaffaf. Contohnya kaf ha ya ain sod. Nah, lalu mad yang selanjutnya itu ada mad silah. Nah, mad silah ini adalah apabila ada ha kinayah yaitu ha dhamir untuk laki-laki tunggal berada di antara 2 huruf hidup, maka dinamakan mad silah.
Nah, mad silah ini dibagi menjadi dua, ada mad silah kubro dan ada mad silah sugro. Oke, selanjutnya itu ada mad lin. Nah, mad lin ini itu terjadi apabila ada huruf ya dan wawu yang sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah dalam keadaan waqaf. Contoh Khauf, Quraisy itu ada di sana ada wawu mati, sebelumnya ada huruf yang berharokat dhammah, atau ada ya mati itu sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh. Makanya itu disebut dengan madlin. Nah, selanjutnya mad yang terakhir itu ada mad iwad. Mad iwad ini ialah mad dalam tingkah waqaf sebagai ganti dua dari fathah tanwin atau fathatain dalam tingkah waqaf, maka dibaca panjang. Sebagaimana mad tabi'i ini kita bisa temukan biasanya itu di akhir kalimat atau di akhir ayat. Contohnya innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Basiro itu mad iwad karena fathatain dalam tingkah waqaf maka dibaca panjang sebagaimana mad tabi'i. Oke, selanjutnya setelah kita membahas mengenai mad-mad dan macam-macam mad yang begitu banyak tadi, sekarang pada materi selanjutnya kita akan membahas mengenai saktah dan hamzah wasol dan hamzah qata. Nah, yang pertama yaitu mengenai saktah. Saktah itu apa sih? Saktah itu ialah berhenti kira-kira 2 harokat tanpa berniat untuk mengambil napas dengan niat melanjutkan bacaan. Nah, tempat saktah ini menurut Imam Hafiz, menurut metode Syaitibiyah itu berada pada 6 tempat. Nah, 3 diantaranya ialah pada surat Al-Kahfi ayat 1-2 yang berbunyi Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'sa. Nah, di sana pada kalimat yang terakhir dari ayat yang pertama, iwaja itu kita berhenti tapi tidak mengambil napas dan dengan niat melanjutkan bacaannya ke ayat yang kedua. Nah, tempat yang kedua yaitu pada surah Yasin ayat 52 yang berbunyi qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma. Terus yang tempat yang ketiga yaitu pada surah Al-Qiyamah ayat 27 yang berbunyi wa qila man raq. Nah, terus poin yang kedua yaitu hamzah wasol dan hamzah qata. Nah, hamzah wasol ialah hamzah yang ditetapkan di permulaan kalam dan digugurkan di pertengahan kalam. Dengan kata lain, hamzah yang hanya dibaca di permulaan kalimat tapi tidak dibaca di pertengahan kalimat. Contoh kalimat dari hamzah wasol ialah istighfaro. Nah, sedangkan hamzah qata ialah hamzah yang ditetapkan ketika tingkah wasol dan ketika di permulaan kalimat. Dinamakan hamzah qata karena memutus huruf sebelumnya dari huruf setelahnya. Tempat hamzah qata berada pada selain hamzah wasol. Nah, jadi tempat hamzah qata ini itu selain daripada tempat-tempat hamzah wasol. Teman-teman, sampailah kita kepada materi akhir, yaitu tentang keutamaan membaca Al-Quran. Nah, setelah kita membahas materi yang begitu banyak, dimulai dari ahruf saba'ah, qiraah saba'ah, dan nun mati, mim mati, mat, serta lahan al-jali, lahan al-khafi, dan masih banyak lagi materi yang saya bahas tadi. Nah, sekarang pada materi yang di akhir itu kita akan membahas keutamaan membaca Al-Quran. Perlu kita mengetahui atau penting kita mengetahui apa sih manfaat atau keutamaan kita dalam membaca Al-Quran. Entah itu membacanya atau mempelajarinya atau menghafalnya mungkin. Nah, yang pertama, sebelumnya ada begitu banyak keutamaan dalam membaca Al-Quran, tapi saya akan menyebutkan 2 saja. Yang pertama itu Al-Quran itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada segala sesuatu.
Itu bersumber dari hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu ahabbu ilallahi minas samawati wal ardi wa man fihin. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'an itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Nah, kita bayangkan ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita mempelajari Al-Quran, ketika kita menghafalnya, atau ketika kita masuk program studi ilmu Al-Quran dan tafsir, Allah itu lebih menyukai orang-orang yang membacanya daripada langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Ini bersumber dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, keutamaan yang kedua itu Al-Quran penjaga dari segala mara bahaya. Nah, hadisnya yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin ya'khudhu mudji'ahu fayaqra'u suratan min kitabillahi ta'ala illa wakalallahu bihi malakan yahfazuhu fala yaqrabuhu syai'un yu'zihi hatta yahabba mata habba. Yang artinya, tidak ada seorang muslim pun yang hendak tidur kemudian membaca satu surat dari Al-Quran kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan mewakilkan atau akan mengirimkan malaikat untuk menjaganya dan tidak akan ada suatu kejelekan yang mampu mendekatinya sampai dia bangun, kapanpun bangunnya. Dari hadis tadi kita bisa memahami bahwa ketika kita hendak tidur, lalu sebelum kita tidur, kita berwudu, lalu membaca satu surah Al-Quran, baik itu mungkin surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, surah Al-Falaq, atau surah Al-Baqarah mungkin, itu Allah akan mengirimkan malaikat kepada kita. Tugasnya malaikat tersebut itu menjaga kita selama kita tidur. Nah, kapanpun kita bangun, entah itu bangunnya jam 7, bangunnya jam 8, bangunnya jam 9, atau bangunnya zuhur, Allah akan menjaga kita malaikat akan menjaga kita selama kita tidur. Ini bersumber dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, mungkin sudah selesai pembahasan kita mengenai ilmu tajwid. Semoga teman-teman bisa memahami atau mempelajari sekaligus mempraktikkan ilmu yang saya bahas tadi. Semoga kita bisa sama-sama belajar, selalu introspeksi diri. Utamanya teman-teman bisa mempraktikkan ilmu tajwid, karena utamanya ilmu tajwid itu bukan hanya tentang materi tapi tentang praktik. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.